Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang kompetensi guru PAI di era Society 5.0. Nah, adapun eh, kompetensi yang harus atau indikator kompetensi yang harus dikuasai itu terkait dengan timeline revolusi industri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu guru dan penguasaan kompetensi. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi profesional guru PAI di era Society 5.0. Baik, sebelum kita masuk kepada bagaimana sih kompetensi guru PAI di era Society 5.0, maka terlebih dahulu kita harus mengulas timeline revolusi industri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa revolusi industri itu dapat kita terjemahkan atau dapat kita artikan sebagai suatu perubahan besar terhadap bagaimana manusia itu memproduksi barang. Nah, biasanya perubahan besar itu akan diikuti oleh perubahan-perubahan pada bidang-bidang yang lainnya. Misalkan saja dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, jika kita melihat, perkembangan zaman saat ini, maka, dunia itu mengalami perubahan dan perkembangan zaman sebanyak 5 kali perubahan ya, 5 kali perubahan. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0 atau 1.0, kemudian ada revolusi industri 2.0, kemudian ada revolusi industri 3.0, kemudian ada yang revolusi industri 5.0 dan yang terakhir ada era society 5.0. Nah, jadi, pada mulanya revolusi industri ini, itu terjadi revolusi industri 1.0 itu terjadi di abad ke-18 ya, terjadi di abad ke-18. Nah, sebelum terjadi revolusi industri 1.0, itu pekerjaan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu diperoleh dari hasil pertanian dan hasil peternakan. Yaitu dari, jadi, dunia itu merupakan wilayah, praindustri ya. Jadi, eee, belum mengenal adanya industri. Nah, baru kemudian, pada saat itu otot, tenaga, dan angin, itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat itu. Nah, setelah terjadi penemuan mesin uap oleh James Watt. Nah, jadi pada waktu itu setelah ditemukan mesin uap oleh James Watt pada tahun sekitar 1970 sampai 1850-an, itu maka, yang tadinya mata pencarian penduduk itu, dari hasil pertanian yang awalnya hanya menekuni bidang pertanian dan peternakan itu berubah ya, agak sedikit berubah dengan, lebih maju, yaitu dengan, masyarakat yang tadinya bersifat agraris itu berubah menjadi masyarakat, era industri, di mana segala proses produksi, yang ada pada waktu itu lebih, mudah dilakukan dan lebih efisien. Nah, orang sering mengatakan bahwa, eee, ya orang yang sukses itu pada saat di era industri 1.0 itu adalah orang yang memiliki ijazah dan pendidikan. Nah, itu, sekilas mengenai, revolusi industri, 1.0. Nah, kemudian setelah ditemukan mesin uap, ternyata hal itu berkelanjutan dengan ditemukannya tenaga listrik pada tahun 1980. Pada saat itu, terjadi revolusi industri 2.0. Nah, pada saat revolusi industri 2.0 ini, listrik kan sudah ada ya, tenaga listrik itu sudah ada. Nah, jadi, pada saat itu mulai, diadakan produksi mobil secara massal. Akan tetapi untuk pendistribusian mobil ini
itu belum ada gitu. Jadi hanya berkisar di mana, mobil itu diproduksi, di situlah mobil tersebut itu akan, digunakan. Jadi belum disalurkan ke wilayah-wilayah yang lain atau ke negara-negara yang lain. Nah, pada saat itu muncul juga ada namanya assembly line. Assembly line ini mengubah proses produksi dari yang satu, bentuk paralel menjadi seri. Sistemnya pakai conveyor belt seperti pabrik-pabrik yang cara produksinya itu menggunakan, mesin yang berjalan ya. Jadi, di era revolusi industri yang, 2.0 ini, itu ditemukan tenaga listrik sebagai pengganti daripada tenaga uap. Nah, kemudian, eee, era, revolusi industri 3.0. Nah, kalau di era revolusi industri 3.0 ini, itu terjadi ketika, zaman analogi itu berubah menjadi, digital, komputer dan elektronik. Artinya yaitu bahwa, penggunaan komputer itu sudah mulai untuk, digunakan menggantikan daripada pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Misalkan saja, seperti kalau dulu kita mengirim surat lewat, pos. Nah, pada saat, era revolusi industri 3.0 ini, kita mengirimnya sudah menggunakan email ya, menggunakan email atau, mengirim dokumen itu sudah, menggunakan, komputer dan lain sebagainya. Nah, kemudian penggunaan teknologi itu menjadi sangat, solutif ya, itu merupakan suatu solusi yang tepat sehingga produksi dalam, apa, sehingga produksi dalam jumlah yang besar itu dapat dilakukan secara otomatis dan lebih mudah. Itu yang terjadi pada era, revolusi industri 3.0. Nah, kemudian pada revolusi, eee, 4.0 ini lebih menekankan pada digitalisasi dan internet atau lebih kita kenal dengan Internet of Things gitu. Nah, jadi berbagai inovasi pada revolusi industri ini itu, cukup berkembang, bahkan sangat berkembang ya. Seperti misalkan yang kita dengar pada saat ini ada, robot yang terhubung dengan internet, kemudian ada, AI, artificial intelligence, dan juga ada, eee big data atau cloud komputer dan sebagainya yang itu berkembang pesat pada saat era, revolusi industri 4.0 atau 4.0. Nah, jadi pada era ini segala hal yang berkaitan dengan masalah produksi itu bisa lebih efektif. Nah, atau lebih sederhananya revolusi industri 5.0 ini, dunia itu diselimuti oleh, teknologi kayak gitu. Nah, menariknya hal ini, memicu suatu perdebatan. Nah, perdebatan. Nah, apakah segala hal yang ditambahkan teknologi itu akan menguntungkan buat kita atau mungkin malah sebaliknya? Nah, ternyata enggak juga ya. Nah, jadi kemudian pada tahun, 2019, beberapa tahun kemarin, itu di Jepang ada gagasan lagi yang bernama, Era Society 5.0. Nah, jadi pada Era Society 5.0 ini sebuah sikap yang menjelaskan bahwa, jika kita terlalu mengedepankan teknologi, maka jika kita hanya terlalu mengedepankan teknologi tanpa memikirkan sisi manusia, itu dampaknya bisa berbahaya. Society adalah suatu konsep di mana masyarakat atau kita pada itu harus memanusiakan manusia dengan teknologi. Nah, itu yang terjadi pada era
society 5.0 dan Indonesia mau tidak mau akan menghadapi era society ini. Nah, sekarang kita masih dalam, era khusus Indonesia, itu masih, berada di era revolusi industri, 4.0. Nah, oke, sekarang kita lihat, bagaimana sih generasi-generasi yang muncul ketika, muncul revolusi industri dari awal sampai dengan saat ini. Jadi kalau kita melihat, generasi-generasi ini ya, dari generasi pertama itu namanya generasi baby boomer. Ini cirinya itu berjiwa petualang, optimistis, dan ini bisa dilihat di sini. Kemudian generasi X itu individualistis. Nah, kemudian generasi milenial itu yang lahir tahun 1977 sampai 95. Itu memiliki sifat percaya diri atau confident ya, berorientasi terhadap, kesuksesan. Kemudian ada yang lahir tahun 1996 sampai 2010, itu disebut dengan generasi Z dan ada generasi Alpha. Nah ini. Nah, sekarang kita lihat, nah untuk menghadapi era revolusi industri atau era society ini bagaimana caranya di bidang pendidikan? Yaitu kita membutuhkan guru yang kuat dan hebat. Nah, guru yang kuat dan hebat itu yang bagaimana? Yang memenuhi kualifikasi, memiliki seluruh kompetensi daripada pendidik. Nah, sekarang kita lihat dulu eksistensi daripada guru. Ada beberapa istilah yang disebutkan untuk istilah guru ya. Ada namanya murabbi, ada muallim, ada muadib, ada mudaris, dan ada mursyid. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa murabbi itu adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu dan akhlak. Nah, jadi dia ingin menjadikan siswa-siswanya itu berilmu dan berakhlak. Sedangkan kata muallim itu orang yang ingin menjadikan muridnya itu mengajarkan muridnya dari sesuatu yang ia tidak ketahui agar dia menjadi tahu. Nah, sedangkan muadib itu orang yang mengajarkan adab kepada peserta didiknya supaya peserta didiknya itu bisa menjadi orang yang lebih beradab. Kemudian yang keempat itu mudaris, yaitu orang yang mengajarkan dirasah atau yang mengajarkan suatu pelajaran, di hadapan murid-muridnya. Yang terakhir yaitu mursid, yaitu orang yang, ini agak mirip dengan murabbi, tetapi ruang lingkup dari mursid ini lebih luas ketimbang murabbi. Kalau, murabbi itu sedikit muridnya, kalau mursid itu lebih luas, lebih banyak, jumlah muridnya. Nah, lalu kompetensi guru yang harus dimiliki, pada untuk menghadapi era society atau 4.0 saat ini seperti apa? Maka kompetensi guru itu harus memiliki kompetensi, pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, apa sih, kompetensi-kompetensi yang 4 yang tadi disebutkan? Jadi kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, kemudian kompetensi kepribadian yaitu kepribadian pendidik itu harus mantap, adil, berwibawa dan bisa dijadikan teladan. Kemudian kompetensi profesional yaitu Eee, guru itu menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi sosial, yaitu bagaimana guru itu mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan peserta didik atau dengan orang tua dan masyarakat pada umumnya. Nah, jadi menurut, Imam Ghazali ada beberapa syarat menjadi guru. Itu yang pertama memiliki rasa kasih sayang, kemudian guru tidak boleh menuntut upah, kemudian yang ketiga, guru sebagai petugas penyuluh yang jujur dan benar di hadapan muridnya, guru tidak menggunakan kekerasan, kemudian mengingatkan guru bahwa mereka itu adalah teladan yang akan dicontoh oleh peserta didiknya,
kemudian menjaga prinsip penjagaan perbedaan ya, perbedaan antar individu, jadi guru itu tidak membedakan, murid-muridnya. Kemudian guru mempelajari kejiwaan, jadi psikologi itu harus dikuasai oleh guru dan guru mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian menurut Atiyah Al-Abrasi, guru itu harus bersikap zuhud, memiliki sifat jujur dan ikhlas, pemaaf, kemudian dapat menempatkan diri sebagai, orang tua bagi murid-muridnya. Nah, jika kita melihat kompetensi profesional guru PAI di era Society 5.0 ini, maka dibutuhkan adanya guru yang kuat. Guru yang kuat itu adalah guru yang kuat pemahaman tentang makna. Jadi di dalam 4 pilar pendidikan UNESCO itu ada learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Jadi learning to know, jadi kita harus belajar untuk tahu. Nah, setelah kita mengetahui apa yang kita ketahui itu kemudian kita harus learning to do, melakukannya. Nah, setelah kita melakukannya, lalu kita akan menjadi learning to be. Jadi kita berusaha untuk apa yang kita tahu, kemudian kita laksanakan, kita amalkan gitu, kita amalkan. Kemudian bagaimana cara kita untuk hidup bersama dengan masyarakat banyak. Nah, di sini ada 10 karakteristik guru hebat, yaitu guru hebat itu adalah guru yang menjadikan semua topik pembahasan itu menarik. Ya, kemudian dia kreatif, kemudian bisa melayani muridnya secara individu, mengetahui cara menata tingkah laku anak, kemudian dia juga seorang pembelajar. Jadi guru itu harus tetap belajar, dia tidak tidak boleh berhenti belajar ya. Eee Kemudian guru itu harus memiliki standar tinggi, suportif, dan kematangan emosi. Jadi itu ada 10 karakter daripada guru hebat. Nah, lalu bagaimana kecakapan, guru di abad 21 ini? Yang pertama yaitu kemampuan leadership, yaitu guru itu harus memiliki kemampuan untuk memimpin memimpin, bagaimana memandu diskusi atau memimpin, murid-muridnya di dalam kelas. Kemudian digital literasi, yaitu kemampuan guru bukan hanya menyangkut tentang kemampuan, guru dalam hal membaca informasi atau media digital, tapi juga dia mampu mengevaluasi dan mengamalkan apa yang dia dapatkan tersebut. Kemudian yang ketiga komunikasi, komunikasinya bagus, kemudian emotional intelligence itu yaitu, kemampuan daripada guru untuk memahami peserta didiknya. Bisa mengendalikan emosi daripada dirinya dan orang lain, memahami emosi orang lain dan dirinya. Entrepreneurship ini itu, berkaitan dengan bagaimana melihat peluang yang ada untuk kemudian digunakan sebagai, eee Eee apa, peluang untuk berusaha gitu. Global citizenship ini, yaitu, menjadi warga negara yang mendunia, kemudian punya team working, yaitu bagaimana bisa bekerja sama dan bisa memecahkan masalah atau problem solving. Jadi itu kemampuan-kemampuan yang atau kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki oleh guru di abad 21 ini. Nah, kemudian Mmm, ya. Kemudian critical thinking itu seperti apa? Jadi seperti ini tahapan berpikir, kritis, itu disingkat dengan PRISCO. Dalam kaitan dengan critical thinking ini, guru itu harus melaksanakan, model pembelajaran yang, yang digunakan itu harus inovatif. Yang harus, interaktif seperti PBL, inquiry learning, discovery, dan lain project, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang komunikasi, itu guru harus mampu berkomunikasi dengan murid-muridnya secara, baik ya, tidak menyinggung perasaannya. Kemudian dia mampu untuk bekerja sama antara murid-muridnya. Kemudian yang terakhir
guru di abad society 5.0, guru itu harus mampu menjadi guru penggerak yang mengutamakan murid dibandingkan dirinya. Inisiatif untuk melakukan perubahan pada muridnya dan mengambil tindakan tanpa disuruh, terus berinovasi, serta keberpihakan kepada murid dan memanfaatkan Internet of Things pada dunia pendidikan, virtual augmented reality, dan AI untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan, ya. Nanti kita akan berdiskusi mengenai materi yang sudah Ibu bahas ini. Nah, jadi menjadi guru itu adalah rahmat. Nah, maka aku akan memilih, ini bisa dibaca sendiri ya, karena waktunya terbatas. Nah, jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.